Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Bagaimana seorang Gus Dur yang mengatakan bahwa kitab suci adalah kitab porno bisa disimpulkan sebagai seorang wali? Ini satu penipuan yang sangat luar biasa. Dengan narasi yang begitu sembrono dan sembarangan, bahkan menyebutnya penipu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wali itu penipu, Gus Dur itu adalah wali penipu. Nah, sebetulnya yang penipu itu ya dia sendiri yang penipu tuh, bukan orang lain. Yang penipu itu dia sendiri. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah. Salamun. Ulama ya ada orang ilmu laduni yang sangat cerdas. Gus Dur lah, Gus Dur. Gus Dur masih sakit. Saya di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, terus Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi. Gus Dur lagi masih agak sakit, masih dalam penyembuhan lah, pemulihan. Tiba-tiba duduk apa mengatakan? Aku mengkodadi presiden. Saya nanti jadi presiden. Kita orang lima kaget. Ini Gus Dur konslet ini. Konslet ini. Nggak waras Gus Dur ini. Masih Pak Harto itu. Tapi apa yang beliau katakan? Nah, ini banyak sekali, banyak. Suatu ketika saya jalan-jalan pagi, ini sudah nggak jadi presiden, mantan presiden. Jogging pagi mampir ke rumah saya, minta minum air putih dan roti tawar. Tidur dia, tidur. Ada AC-nya dingin. Tiba-tiba bangun mengatakan, mengko sampean nek umur 56 jadi ketua umum PBNU. Mengko sampean kalau sudah usianya 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Betul. Saya ketua umum PBNU di Makassar, usia saya 56 tahun. Itu Gus Dur itu. Oh banyak, kalau Gus Dur saya ceritanya banyak sekali dengan Gus Dur. Jalan-jalan habis sholat Isya, habis sholat di Masjid Nabawi. Jalan cari orang khawas, cari ulama yang hebat. Ada ulama lagi ngajar, kitabnya setumpuk, muridnya banyak, jenggotnya panjang. Misalnya niki Gus, bukan. Ada lagi ulama lagi ngajar lagi, bukan. Itu lagi sebelah sana, bukan. Ada orang Mesir, ya. Sorbannya kecil-kecil saja, lagi wirid, lagi berdoa. Ini katanya. Berhenti di situ. Nggak ada muridnya, sedang sendirian. Nggak ada yang menganggap ulama itu. Terus saya katakan, saya mengenalkan. Padahal beliau juga bisa bahasa Arab, tapi yang disuruh saya. Syekh, Assalamualaikum. Saya ada Rais Akbar Jam'iyah di Indonesia, Jamiatul Ulama, ismuhu Abdul Wahid. Ada apa katanya? Apa yang dia mau? Yatlub minka doa, minta doa. Doa apa? Ya doa selamat lah. Doa. Ya, doa, mendoakan, sudah selesai. Orang ini lari sambil sajadahnya ditarik. Sambil mengatakan begini, Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Ya Allah, dosa apa aku ini, kata orang ini. Kok jenengan buka rahasia aku pada orang ini. Waktu itu wali lagi nyamar kok. Seperti intel lagi nyamar, terus ketahuan. Ya itu kan punya salah intel itu berarti. Kurang rapi berarti. Ini wali lagi nyamar. Wali maktum. An uyunin nas. Tiba-tiba Gus Dur tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak akan tahu wali kecuali wali, yaitu Gus Dur. Dan ngejak saya, jadi saya bau wali. Itu khawatir malakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan.
Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu informasi bahwa makam Gus Dur itu sudah dibuka ya pada hari kemarin tanggal 1 November ya, dengan tetap memakai protokol kesehatan dan juga pengunjung dibatasi, waktunya pun dibatasi. Satu kloter itu 150 orang. Waktunya dari mulai jam 8 sampai jam 5. Pas awal mulai dibuka langsung membludak masyarakat pecinta Gus Dur itu kemudian datang untuk berziarah kepada Gus Dur. Ini satu bukti bahwa memang Gus Dur itu manusia mulia. Buktinya itu saja, salah satunya ya, dengan beliau sudah wafat tetapi tetap orangnya masih hidup di hati masyarakat, orangnya masih hidup di pikiran masyarakat, di hati umat ya. Orangnya sudah wafat tetapi tetap memberikan kemanfaatan ya di lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Orangnya sudah wafat, Gus Durnya sudah meninggal, tetapi beliau itu sebetulnya hidup. Karena wali itu ya tidak meninggal ketika nyawanya terpisah dari jasad. Dia hidup sebetulnya. Ya, dia hidup. Ada orang yang hidup tapi mati. Ada orang yang mati tetapi sebetulnya dia hidup. Ada orang yang dia itu hidup tapi juga hidup. Jadi ada 3 kriteria orang tuh. Kita termasuk orang yang mana? Apakah orang yang hidup dan benar-benar hidup? Kita kan orang hidup, tapi apakah kita hidup atau enggak? Bukti hidupnya, kehidupan kita dipakai untuk apa? Ya, dipakai untuk apa kehidupan kita? Bukti hidup tuh udah memberikan kemanfaatan seperti apa kepada manusia yang lain. Sementara manusia yang paling baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang paling baik adalah dia yang bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Sudahkah kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain? Ya. Kalau tidak berarti ya kita orang hidup tapi sebetulnya mati. Ya. Gus Dur semasa hidupnya dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sekarang ketika beliau sudah meninggal pun sama, masih memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Artinya apa? Kalau Gus Dur semasa hidupnya dia itu adalah hidup, dan ketika beliau meninggal pun dia hidup. Mari introspeksi diri. Beliau itu sudah meninggal bro, Gus Dur itu sudah meninggal, tapi kemanfaatannya masih dirasa sampai hari ini. Tidak pernah ada yang sepi daripada ziarah, yang mendoakan dan sebagainya. Ini bukti kewalian bro. Salah satu bukti wali itu ya, ketika dia meninggal itu masih hidup. Itu salah satu cirinya. Nah kemudian si Faisal Assegaf dengan narasi yang begitu sembrono dan sembarangan, bahkan menyebutnya penipu. Kayak Haji Hasyim Asy'ari, wali itu penipu. Gus Dur itu adalah wali penipu. Nah sebetulnya yang penipu itu ya dia sendiri yang penipu tuh, bukan orang lain. Yang penipu itu dia sendiri. Ya, satu kali lagi, silakan bila ada yang mau ziarah kepada makam beliau sudah dibuka. Dan untuk mempertebal husnudon kita kepada beliau, karena satu kali lagi ya kita tidak punya kapasitas untuk menerawang seseorang apakah wali atau bukan, maka kita hanya bisa mendengarkan dari cerita-cerita orang yang kita percayai ya, untuk kemudian bisa meyakini bahwa orang ini wali atau bukan, soleh atau tidak, kan gitu ya. Nah Kiai Syaikh Syoraj kemudian menceritakan pengalaman beliau ketika sedang bersama Gus Dur. Ini kan di luar logika bro.
bagaimana Gus Dur bisa meyakinkan seseorang bahwa seseorang itu adalah yang paling dicintai oleh Allah, sehingga kita perlu untuk meminta doa kepadanya. Sehingga Kiai Said Akil Siraj dipinta oleh Gus Dur untuk minta doa kepada orang itu. Padahal secara kasat mata seolah dia siapa, jamaahnya juga nggak ada, umatnya nggak ada, hidup sendiri, mojok dan sebagainya, tetapi mampu bisa dilihat oleh mata wali. Itu bro, itu cerita Kiai Said Akil Siraj. Dan saya percaya, terserah Anda mau percaya atau enggak, saya percaya ya, saya percaya. Satu kali lagi, bukan hanya Kiai Haji Said Akil Siraj yang berbicara, yang kemudian melihat kewalian di Gus Dur, bukan hanya. Kalau misal Kiai Said Akil Siraj bisa dikatakan wah itu mah temennya, wah itu mah kemudian sesama organisasi NU. Satu kali lagi, bukan hanya Kiai Said Akil Siraj, banyak orang yang berbicara tentang bahwa Gus Dur itu adalah wali. Bukan kita mau ngotot-ngotot Gus Dur atau wali atau bukan dan sebagainya, bukan. Tapi bahwa jangan sampai si Faisal Assegaf bernarasi seenaknya ya tentang bahwa Gus Dur itu adalah wali, itu penipu. Itu loh, mari kita kemudian lihat sama-sama faktanya. Atau bahkan Anda tidak percaya bahwa ada wali. Nah, kecuali kalau seperti itu ya monggo, bingung kita untuk menjelaskannya. Ya, seperti Wahabi kan nggak tahu, percaya tuh wali-walian, nggak percaya. Apakah Anda bagian daripada yang punya pemahaman Wahabi? Jangan sampai kegoblogan kita itu kemudian dirawat. Jangan sampai ketololan kita itu dirawat. Jangan sampai ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Orang-orang seperti Faisal Assegaf, jika kita tidak goblok ya pasti akan diabaikan ucapannya. Orang-orang seperti Faisal Assegaf, jika kita tidak tolol ya pasti akan apa sih orang seperti itu berbicara seenaknya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Informasi saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.